Pastikan kamu punya skill ini untuk bertahan di dunia kerja. Perkembangan teknologi masa kini telah melahirkan banyak peluang industri-industri baru dengan ide atau inovasi yang sebelumnya tak pernah dipikirkan. Bahkan, Presiden Joko Widodo menyatakan potensi ekonomi digital Indonesia mencapai 124 miliar US dollar pada 2025. Angka tersebut setara dengan 1.773 ribu triliun rupiah. Meski begitu, kondisi ini juga membawa tantangan tersendiri, baik bagi perusahaan maupun para calon pekerja. Pada era globalisasi seperti ini, telah mendorong pasar kerja menjadi begitu kompetitif, terutama untuk calon pekerja. Masing-masing perlu untuk memiliki life skill, baik itu soft skill ataupun hard skill untuk bisa diterima ataupun bertahan di dunia kerja nantinya. Dilihat dari fakta DKI Jakarta saja, Pemprov DKI mencatat pengangguran di DKI Jakarta didominasi kaum muda yakni 439.899 orang per Agustus 2021. Dari jumlah itu, sebanyak 271.134.000 jiwa diantaranya berusia 16-30 tahun. Adapun pengangguran terbanyak merupakan lulusan sekolah menengah tingkat atas atau SMA mencapai 69.435 dan sekolah menengah kejuruan sebanyak 120.319 orang, disusul pendidikan sarjana sebanyak 39.850 orang. Hal tersebut menjadi bukti kuat bahwa mencari pekerjaan ataupun bertahan di dunia kerja bukanlah hal yang mudah. Calon pekerja dituntut untuk bisa bekerja dengan baik, berkontribusi dan tentunya memiliki kepribadian baik dalam beberapa hal. Persaingan dunia kerja memang tidak semudah itu. Dan untuk bertahan di dunia kerja, ada beberapa hal yang perlu diketahui. Salah satunya tentang life skill. Life skill adalah kemampuan seseorang yang wajib dimiliki para calon pekerja sebagai modal pertama masuk ke dunia kerja. Apalagi untuk generasi muda yang sekarang punya berbagai macam keahlian di bidangnya masing-masing. Hal itulah yang menjadi fakta bahwa nilai atau lulusan dari sekolah ternama tidak akan selalu membuat seseorang bertahan lama dalam pekerjaan. Tapi life skill itu sendiri yang akan membawa bukti siapa yang mampu bertahan di dunia kerja. Namun, memiliki gelar atau nilai terbaik tentu menjadi keuntungan lain. Di antaranya lebih dihargai dalam segi pemasukan atau gaji, dan perusahaan akan memiliki sudut pandang lain bahwa calon pekerja ini memang layak dan berkompeten. Ada pula beberapa bidang yang memang mengharuskan seseorang memiliki gelar terlebih dahulu sebelum terjun ke dunia kerja. Misalnya bidang kesehatan, hukum, keuangan, dan masih banyak lagi. Ditambah lagi dengan kemajuan atau perkembangan teknologi yang terus ada pembaruan dan turut mempengaruhi persaingan di dunia kerja. Sehingga menuntut seseorang harus memiliki soft skill sebagai berikut agar berhasil dalam hubungan pekerjaannya. Pertama, mengenal diri sendiri. Pentingnya poin ini adalah karena dengan seseorang sudah lebih memahami tentang karakter, kekuatan hingga kelemahan diri, mereka akan mampu menghadapi keadaan kerja yang mungkin sedang tidak kondusif. Apalagi jika nanti akan dihadapkan dengan suatu kondisi yang secara tidak langsung akan cukup mengganggu mental calon pekerja, di mana ia juga dituntut untuk tetap profesional dalam tugasnya. Memulai kerja, seseorang juga dituntut untuk berpikir kritis. Hal ini dirasa sangat penting bagi seorang pekerja untuk lebih aktif dan tanggap dalam mengatasi kendala maupun keterbatasan dalam pekerjaan. Tidak hanya itu, kita juga butuh untuk mencerna informasi dengan lebih objektif dan bijak. Skill selanjutnya adalah kerja sama tim. Apapun posisinya, sangat tidak mungkin seseorang bekerja sendirian. Tidak hanya di bidang kreatif, jiwa bekerja sama dalam tim sangat diperlukan. Hal ini juga termasuk dalam poin komunikasi yang efektif. Sebagaimana asal manusia itu sendiri yang butuh untuk mengungkapkan pendapat, keinginan, atau perasaan lainnya. Dengan kerjasama tim yang baik, akan lebih mudah pula mendapatkan solusi dalam pekerjaan, memperbaiki mood dengan teman kerja untuk sekedar berbagi atau pergi bersama, hingga membangun hubungan atau koneksi yang baik untuk kedepannya. Belum lagi, beberapa perusahaan sering meminta referensi dari teman yang pernah bekerja dengan kita. Hal itu akan menjadi nilai tambah jika kita berhasil dalam poin ini. Teman kita tentunya akan dengan senang hati mengutarakan kelebihan kita dalam bekerja. Poin-poin sebelumnya akan lebih lengkap dengan skill seseorang dalam prioritas tugas atau manajemen waktu. Poin ini menjadi sangat penting karena pasti seorang pekerja akan ada di posisi deadline.
di mana ia dituntut untuk menyelesaikan tugas dalam kurun waktu yang singkat. Jika hal ini tidak dimiliki, tentunya ia gagal dalam memenuhi target. Ada beberapa tips untuk bisa maksimal dalam memprioritaskan tugas dan pekerjaan. Kita bisa memulai dengan mencatat mana pekerjaan yang memang harus diselesaikan terlebih dahulu atau berdasarkan waktu terdekat untuk dikerjakan. Dan tips lain yang cukup ampuh adalah dengan membuat to-do list di setiap harinya. Melakukannya dengan konsisten adalah kunci pekerjaan selesai tepat waktu. Skill lainnya adalah kreatif. Ini tidak dikhususkan untuk pekerja di bidang kreatif saja. Menjadi kreatif perlu untuk seluruh calon pekerja, apalagi di era digital yang perkembangannya dan trennya terbilang sangat cepat untuk saat ini, di mana banyak perusahaan yang membutuhkan inovasi untuk perkembangan bisnisnya, ditambah dengan sifat orisinalitas dan inisiatif yang menjadi pendukung ide-ide segar dan semangat dalam menghadapi tantangan baru. Banyak pekerja kreatif masa kini yang punya target sendiri dalam membuat konten. Salah satunya dengan membuat konten tersebut viral atau disaksikan juga dibagikan oleh banyak orang. Karena itu, skill kreatif menjadi satu dari skill yang terpenting untuk bertahan di dunia kerja. Calon pekerja juga dituntut untuk cepat beradaptasi. Tentunya agar lebih mudah bertahan di dalam lingkungan kerja yang kompetitif. Dengan pekerjaan lain yang punya karakter berbeda, calon pekerja butuh untuk cepat beradaptasi baik secara koneksi dengan sesama pekerja maupun dengan pekerjaan itu sendiri. Apalagi ditambah dengan tren yang terus mengalami pembaharuan menuntut orang untuk lebih up to date. Dengan poin ini juga, calon pekerja tidak akan mudah menyerah saat dihadapkan dengan keadaan seperti perpindahan tim ataupun mendapat tugas baru. Dari sekian banyak skill yang sudah disebutkan, skill satu ini juga tidak boleh ketinggalan. Seseorang pekerja wajib memiliki mental yang kuat, karena keadaan atau hubungan seseorang dengan perusahaan atau karyawan lainnya tidak selamanya berjalan mulus. Calon pekerja perlu terus fokus pada kekuatannya sendiri atau memiliki jalan keluar untuk menangani kemungkinan yang tidak akan selalu sesuai dengan kemauannya. Bisa juga disebut dengan kecerdasan emosional. Apalagi jika ada kendala dengan atasan atau rekan kerja lainnya, maka skill ini sangat diperlukan. Beberapa contoh kecerdasan emosional yang perlu dimiliki antara lain empati, mampu mengontrol diri, dan kemampuan sosial yang baik. Saat calon pekerja memiliki kecerdasan emosional yang baik, tentunya akan lebih mudah saat berkomunikasi, berkolaborasi, dan bekerja sama dengan orang lain. Skill satu ini paling sering ditanyakan saat interview. Apakah Anda bisa bekerja dalam tekanan? Kenapa skill ini sering menjadi pertanyaan bahkan saat belum memulai pekerjaan? Karena beberapa perusahaan atau mungkin hampir semuanya membutuhkan karyawan yang tahan banting dan mampu bekerja di segala lingkungan. Apalagi saat deadline atau timeline kerja yang terasa padat. Pentingnya skill ini karena siapapun yang memiliki kemampuan bekerja di bawah tekanan pasti akan selalu positif dalam menghadapi segala tuntutan pekerjaan. Meskipun tentu tidak akan selalu berjalan mulus dan penuh hambatan, setidaknya ia tidak akan mudah menyerah untuk mencari solusinya. Ketatnya persaingan dunia kerja menjadi tantangan tersendiri dan tentunya menyadarkan bahwa untuk siap bekerja atau bertahan dalam pekerjaan memerlukan skill khusus yang sekaligus mampu mendewasakan diri. Terlebih khusus untuk mencari solusi tanpa perasaan mudah menyerah. Selain hard skill yang tentunya penting untuk berjalannya pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya, soft skill di atas secara tidak langsung menjadi alasan paling penting untuk mencapai suasana kerja yang lebih sehat dan menyenangkan untuk tetap bertahan ataupun memulai pekerjaan. Kira-kira skill apa lagi ya yang dirasa penting untuk memulai ataupun bertahan di dunia kerja? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa share info penting ini ya.